Di sini saya akan menjelaskan tentang bab biografi tokoh. Yang pertama merupakan biografi dari tokoh Aaron Beck. Aaron Temkin Beck merupakan seorang psikiatri asal Amerika dan profesor di University Pennsylvania. Beliau dikenal sebagai bapak terapi kognitif dan terapi perilaku kognitif. Beck lahir pada 18 Juli 1921 di Providence, Rhode Island, Amerika Serikat. Beliau merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara. Ayah dan ibunya merupakan imigran Yahudi Rusia ke Amerika Serikat. Setelah lulus SMA, Beck melanjutkan pendidikannya di Brown University dan lulus pada tahun 1942. dengan gelar magna cum laude. Beck lalu melanjutkan studinya di Yale Medical University dan pada tahun 1946 ia lulus dengan gelar Doctor of Medicine. Setelah menerima gelarnya, beliau menjalani magang bergilir diikuti dengan residensi dalam bidang patologi di Rumah Sakit Rhode Island. Beliau kemudian memutuskan untuk berspesialis di bidang neurologi. Setelah menyelesaikan magang medis dan residensi dari tahun 1946 hingga 1950, Beck menjadi asisten psikiater di Austen Rix Center, sebuah rumah sakit jiwa swasta di Stockbridge. Beck menerima sertifikasi dewan di bidang psikiatri pada tahun 1953 dan bergabung dengan Departemen Psikiatri di University of Pennsylvania pada tahun 1954. Pada tahun 1961, Aaron Beck mengembangkan Beck Depression Inventory. Beck tetap di Pennsylvania sampai pensiun dari mengajar aktif pada tahun 1992 ketika beliau diangkat sebagai Profesor Emeritus Psikiatri. Semasa hidupnya, Beck telah menerbitkan lebih dari 600 artikel jurnal profesional dan menulis lebih dari 25 buku. Biografi Albert Ellis. Albert Ellis merupakan psikolog asal Amerika yang mencetuskan teori rasional emotif terapi atau dikenal dengan sebutan REBT. Ellis dinobatkan sebagai psikoterapis paling berpengaruh di dunia di urutan kedua setelah Carl Rogers. Albert Ellis lahir pada tanggal 27 September 1913 di Amerika Serikat. Ellis merupakan anak sulung dari 3 bersaudara. Setelah lulus SMA, Ellis melanjutkan pendidikannya di City College of Downtown New York pada tahun 1934 dan lulus dengan gelar Bachelor of Arts. Kemudian beliau melanjutkan studinya lagi di Columbia University pada tahun 1942 dan lulus dengan gelar Doctor of Philosophy. Pada tahun 1955, Ellis mulai mengenalkan pendekatannya sendiri yaitu terapi rasional. Metode pendekatannya ini menekankan kerja aktif pada klien untuk mengubah perilaku merugikan yang menyebabkan gangguan psikologis. Ellis juga mendirikan lembaga non-profit The Institute for Rational Living pada tahun 1968. Ellis wafat di usia 93 tahun, tepatnya pada tanggal 24 Juli 2007. Semasa hidupnya, Ellis telah menerbitkan lebih dari 80 buku, 1.200 artikel, dan juga 800 karya ilmiah. Setelah mengetahui biografi dari Albert Ellis dan Aaron T. Beck, saya akan membahas tentang teori dari Beck dan Ellis, yaitu teori Cognitive Behavior Therapy, atau yang disingkat menjadi teori CBT. Teori Cognitive Behavior Therapy adalah psikoterapi yang berasal dari gabungan 2 pendekatan, yaitu terapi perilaku ataupun behavior dan terapi kognitif. Terapi kognitif lebih mengarah pada cara berpikir, sementara terapi behavior bertujuan untuk mengajarkan individu cara untuk merubah perilakunya. Teori CBT ini berkembang atas peran beberapa tokoh, yaitu Albert Ellis dengan teori rasional emotif terapi dan Aaron T. Beck dengan teori kognitif terapi.
Pada awalnya, Albert Ellis mengembangkan teori yang bernama Rational Emotive Therapy atau yang disebut dengan RET. Teori ini pernah tidak diterima oleh kalangan masyarakat karena teori tersebut dianggap sebagai tindakan yang tidak sopan. Sehingga kemudian teori ini mulai diterima dalam psikoterapi karena memuat proses belajar yang dapat mengasah keterampilan dalam mengubah pola pikir yang irasional menjadi rasional. Selain Albert Ellis, Aaron Tibek juga mengembangkan teori yang bernama kognitif terapi, yang mana teori ini berkembang pada kasus fobia dan kecemasan yang dapat berdampak pada kasus-kasus gangguan kepribadian. Menurut Aaron Tibek, teori CBT merupakan pendekatan konseling yang difungsikan untuk mengatasi permasalahan dari konseli dengan menggunakan rekonstruksi kognitif serta perilaku yang menyimpang. Di samping itu, Albert Ellis menemukan teori kepribadian ABC yang menjelaskan bahwa A mengacu kepada kejadian aktif yang berupa sikap individual, aksi, dan kejadian fisik aktual. C merupakan dampak emosional maupun perasaan yang dialami oleh individu dari suatu peristiwa. Akan tetapi, Ellis berpendapat bahwa A tidak menyebabkan C, yang mana terdapat B di antaranya, yang berupa keyakinan individu tentang suatu peristiwa. Selain itu, Ellis juga berpendapat bahwa peristiwa selalu memuat keyakinan. Di bab 3 ini ada kelebihan dan keterbatasan pemikiran para tokoh. Yang pertama ada kelebihan terapi kognitif dari Ehrenberg. Yang pertama ada pasien perlu memahami dengan jelas jenis-jenis distorsi kognitif. Yang kedua, dapat membantu pasien memberikan jawaban yang rasional. Dan yang ketiga, memfokuskan pada masalah yang sedang terjadi. Yang selanjutnya ada keterbatasan terapi kognitif dari Ehrenberg. Yang pertama, di awal pertemuan pasien harus membuat perjanjian yang komitmen. Yang kedua, membantu pasien dan menggali masalah sehingga pasien dapat berpikir secara rasional dan menemukan perspektif yang baru. Dan yang ketiga, perlu penekanan dalam memberikan informasi tentang konsep-konsep yang penting untuk digunakan dalam sesi terapi agar digunakan dengan benar dan tepat. Selanjutnya ada kelebihan terapi rasional emotif dari Albert Ellis. Yang pertama, membantu klien untuk siap menghadapi kenyataan. Pendekatan ini sangat cepat dengan cepat sampai ke masalah yang sedang dihadapi klien dan membantu klien sadar akan pemikiran atau nilai rasional yang menyebabkan mereka bermasalah, dan juga pengobatannya yang sangat cepat. Yang kedua, lebih rasional untuk membantu pelanggan. Aturan berpikir logika juga diajarkan kepada klien untuk membantu mengobati gejala lainnya. Yang terakhir ada keterbatasan terapi rasional emotif dari Albert Ellis. Yang pertama, perawatan ini terkesan memaksa klien untuk melakukan hal yang klien tidak bisa karena konselor yang lebih otoratif. Yang kedua, perawatan ini tidak boleh digunakan untuk anak-anak dan remaja. Halnya diperuntukkan oleh orang dewasa karena dibantu dengan analis, logik, dan falsafah. Dan yang terakhir, separuh klien ada yang sangat jauh dengan realitas sehingga sulit dibawa untuk ke dunia yang nyata. Setelah itu saya akan membahas perbedaan maupun persamaan dengan tokoh lain. Beck mengambil pendekatan yang berbasis pada penalaran, di mana perasaan dan perilaku seseorang sangat terpengaruhi oleh cara mereka melihat dan mengerti akan pengalaman mereka. Tokoh lain dalam kognitif terapi adalah Donald Meissenbaum yang melakukan perubahan perilaku kognitif dengan pelatihan self-instruksional, membantu pasien agar mempunyai tingkat kesadaran yang tinggi. Albert Ellis sebagai tokoh dari teknik REBT memiliki pemikiran terhadap konsep manusia seperti manusia mempersiapkan dirinya ketika muncul perasaan yang mengganggu dirinya. Kecenderungan biologis sama dengan kecenderungan untuk berpikir salah dan tidak berguna yang mengakibatkan kekecewaan pada pribadinya. Memiliki kemampuan untuk mengubah proses kognitif emosi dan perilaku.
Menurut Peterson, pandangan lain tentang konsep manusia dari perspektif rasional emotif yang menimbulkan perasaan tidak bahagia akibat perubahan emosi yang terjadi, yaitu manusia merupakan individu unik, rasional dan irasional. Bila manusia bertindak irasional, pribadinya akan memberikan reaksi efektif dan bahagia. Gangguan emosi atau psikologis merupakan penyebab cara berpikir yang tidak rasional dan tidak logis. Pemikiran yang tidak rasional berakar pada hal yang tidak logis.